Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Syaihu. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan nomor peserta 20150-260-4060 LPTK Universitas Riau. Saya melakukan video pembelajaran UKIN ini yaitu pada tanggal 6 Desember sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa video UKIN pembuatannya harus pada tanggal 6 Desember 2021. Ini dengan bukti koran online yang saya browse di detik.com sesuai dengan tanggalnya. Oke, ya ini tanggal 6 ya, mudah-mudahan kelihatan. Di sini saya akan melakukan kegiatan UKIN secara daring karena di SMP Pelita Bangsa sendiri selama 1 semester itu masih tidak boleh mengizinkan siswanya untuk melakukan aktivitas pembelajaran secara luring. Ya, ini sesuai dengan kesepakatan antara pihak orang tua dan sekolah bahwa selama 1 semester ini proses pembelajaran yang dilakukan adalah secara full daring. Oleh karena itu, saya sendiri pada saat UKIN dan PPL 1 sampai dengan siklus 3 melakukan secara full daring. Baik, proses pembelajaran yang saya akan lakukan yaitu PJOK dengan materi budaya hidup sehat yang sebagai siswanya adalah kelas 7, SMP kelas 7 Pelita Bangsa dengan sub tema yaitu pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Baik, mari kita sama-sama lihat video pembelajaran yang akan saya buat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya di pelajaran olahraga. Kita kembali lagi pada pertemuan hari ini dengan kondisi dan situasi yang sama yaitu pembelajaran secara online ya. Kita mungkin sampai dengan semester ini kita masih online dan mudah-mudahan di semester selanjutnya kita sudah bisa melakukan sekolah secara offline ya. Ini berdasarkan survei orang tua anak-anak bahwa pelajaran atau proses KBM yang dilakukan di sekolah ini sampai dengan semester depan adalah secara online ya. Oleh karena itu pihak sekolah juga ya mau tidak mau harus mengikuti hasil dari survei dan voting dari orang tua masing-masing bahwa hampir dari 70 sampai dengan 80% semuanya menginginkan sekolah masih dalam keadaan offline karena ya virus-virus yang di luar sana masih banyak ya. Kita sama-sama berdoa saja mudah-mudahan virus ini segera pergi, kita bisa sekolah lagi dengan offline, kita bisa berkumpul dengan teman-teman lagi, kita bisa olahraga bersama di lapangan ya tanpa ada ketakutan atau apapun. Baik, sebelum mulai, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Ananda Sabira. Silakan buka mikrofonnya dan pimpin doa teman-teman kita. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih Sabira. Oke, sebelum Bapak lanjut, Bapak akan tanya kabar anak-anak dulu nih. Apa kabar semuanya? Buka mikrofonnya ya, biar semangat. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik ya. Kenapa malu-malu? Nggak usah malu ya. Ini teman-teman kita sendiri. Kalian semuanya baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar materi tentang pola makan sehat ya. Bapak akan presentasikan dulu presentasinya. Dulu tentang peraturan pembelajaran yang Bapak terapkan pada saat proses pembelajaran secara online. Yang pertama, siapkan notebook dan atau gadget serta internetnya. Kalian sudah melakukan bahwa bertanya atau terlebih dahulu raise hand atau mengangkat tangannya. Kemudian yang terakhir adalah klik ketik atau hadir di chatbox sebagai absen kehadiran. Sekarang anak-anak boleh ketik hadir di chatbox semuanya sebagai penanda kehadiran anak-anak semuanya. Silakan. Ya, bisa bacakan quotes satu ini. Be stronger than your excuses. Oke, thank you. Menurut anak-anak nih, apa sih pesan yang bisa diambil dari
quote satu ini? Kita tidak boleh beralasan supaya ya para-para masalah gitu. Jadi kita harus terus melakukan apa yang kita mau. Jadi itu tidak boleh beralasan tidak melakukan hal tersebut. Oke, intinya apapun tidak ada alasannya misalnya ya. Kita kalau kita lihat di excuse itu, kita nge-excuse cenderung karena untuk menghindari sesuatu yang susah, sesuatu kayak aktivitas yang susah dan kita harus bisa lebih kuat gitu. Kayak kita harus bisa menghadapi kesulitan itu. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan, yang Bapak harapkan yang bisa tersampaikan oleh anak-anak adalah seperti ini. Jadi ada 3 tujuan yang harus anak-anak capai pada pertemuan hari ini. Nah, ini untuk teknik penilaian, Bapak akan mengambil 3 teknik penilaian. Yang pertama afektif. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ya, ini adalah materi inti yang akan Bapak sampaikan tentang pola makan sehat. Ya, baik. Ini Bapak punya gambar nih tentang seperti ini. Kira-kira apa sih pendapat kalian tentang gambar di atas atau yang ada di screen? Ada yang bisa berpendapat? Di sini ada gambar alat olahraga, ya, ada gambar buah-buahan, ada jam dan sebagainya. Ada tidak sih yang bisa berpendapat apa sih makna dari gambar ini? Silakan yang mau berpendapat raise hand atau boleh dari chat box juga nggak apa-apa. Kira-kira apa sih makna dari gambar ini? Silakan yang mau jawab. Mungkin kelihatannya simple, ya, hanya gambar alat olahraga, buah. Oke, dari Sabira, kita harus menjaga kesehatan dengan berolahraga dan makan makanan yang sehat. Oke, cara hidup sehat. Coba deh salah satu. Silakan buka mikrofonnya untuk hidup sehat dengan melakukan rutinitas yang sehat. Coba satu siswa yang ingin berpendapat gaya hidup yang seimbang. Oke, coba Bapak akan ambil dulu jawaban dari Sabira. Sabira bisa jelaskan maksudnya? Kita harus menjaga kesehatan kita dengan olahraga dan makan makanan yang seimbang. Oke, intinya rajin olahraga dan makan makanan yang seimbang. Dari Glendis tadi yang menjawab. Jadi kita harus makan makanan yang seimbang, tapi juga kita harus dilengkapi dengan olahraga. Oke, Michelle? Kita harus melakukan rutinitas yang sehat seperti berolahraga atau bangun pagi agar kita dapat hidup dengan sehat. Oke, tadi siapa lagi yang dicetak? Haen silakan. Oke, thank you. Coba dari Bagas, punya pendapat tentang gambar ini, Bagas? Yang lain, sebelum saya close, ada yang ingin berpendapat tentang makna dari gambar ini? Dari Selin atau Jerome, Syarif, dari Farel, Dominic. Kalau punya pendapat silakan raise hand.
Selin punya pendapat tentang gambar ini, Selin? Sudah terwakili. Ini ada cara untuk pola hidup sehat dengan makan buah-buahan dan sayur-sayuran dan juga berolahraga dan minum air putih. Oke, cukup ya. Oke, tadi hampir semua punya jawabannya hampir sama. Dan ini adalah yang akan menjadi salah satu menjadi bahan diskusi kita pada pertemuan hari ini ya. Jadi antara makan makanan ya, sayur-sayuran, kemudian air, alat-alat olahraga, ini kok bisa membentuk suatu, kita katakanlah hati lah ya, love. Terus juga di tengahnya ada tulisan healthy lifestyle. Nah ini adalah sesuatu yang sangat keterkaitan antara semua ini. Dan anak-anak tadi jawab ya, Bapak bisa katakan semuanya sudah mulai paham tentang arti gambar ini. Tapi nanti kita tidak akan lanjutkan dulu. Ini akan jadi pembahasan nanti pada saat kalian diskusi ya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Kita lanjutkan dulu. Selanjutnya, makanan sehat. Menurut kalian seperti apa sih makanan sehat dan bergizi itu? Makanan yang seimbang. Yang seimbang itu seperti apa, Michelle? Memiliki jumlah gizi seimbang, oke, yang bermanfaat untuk tubuh kita. Makanan dengan nutrisi, oke. Ya, mungkin simple ya. Kayaknya kita berbicara tentang makanan sehat itu, wah simple, makanan sehat. Ya seperti itu makanannya gitu. Tapi kan kita tidak tahu lebih dalam lagi makanan sehat itu seperti apa sih? Apakah yang mahal itu sudah pasti sehat? Apakah yang hijau-hijau itu pasti sehat? Tentu tidak ya. Semua punya kandungan dan semua punya nutrisinya masing-masing. Yang tadi disampaikan bahwa seimbang itu adalah kuncinya ya. Bahwa seimbang itu adalah kunci dari makanan yang sehat. Nah seimbang itu seimbang seperti apa? Ya itu yang menjadi pertanyaan. Baik, kita lanjut ke dulu. Sehat dan bergizi. Makanan sehat adalah makanan yang seharusnya mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan. Tubuh memerlukan berbagai macam nutrisi agar dapat tetap sehat dan pertumbuhan dapat berjalan dengan optimal. Oke, terima kasih. Nah ini sudah kelihatan nih, kira-kira garis besar atau apa sih kunci yang bisa diambil mengandung beragam nutrisi. Oke, ya. Ya, itu adalah kuncinya nih. Ini yang bisa buka mikrofonnya, Syarif. Pola makanan sehat, bergizi dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Tubuh manusia dapat tumbuh karena adanya zat yang berasal dari makanan. Zat yang diperlukan oleh tubuh dan berasal dari makanan itu sendiri disebut zat makanan atau zat gizi. 6 zat gizi makanan antara lain hidrat arang atau karbohidrat, lemak, protein, mineral, garam-garam, vitamin-vitamin, dan air. Makanan mempunyai 3 kegunaan, antara lain untuk membangun dan memelihara tubuh, memberi tenaga kepada tubuh, dan mengatur proses fali tubuh. Fali bersifat otomatis atau kodrati, mengenal kerja atau gerak alat tubuh. Oke, lanjut. Silakan dengan suara yang keras. Contoh makanan sehat dan gizi seimbang. Jadi makanan sehat dan bergizi adalah makanan yang mengandung istilah 4 sehat 5 sempurna. Artinya makanan yang mengandung makanan pokok, sayur-sayuran, lauk-pauk, buah-buahan, dan vitamin susu. Oke, terima kasih Cipta sendiri. Selanjutnya. Oke, coba deh yang belum bicara nih. Bagas, suara yang keras Bagas, biar nggak ngantuk Bagas. Manfaat gizi bagi kesehatan tubuh. Zat gizi dapat digolongkan menjadi 3, antara lain sebagai berikut: zat tenaga, zat pembangun, dan zat pelatih. Manfaat gizi bagi kesehatan tubuh. Yang pertama, hidrat arang atau karbohidrat. Disebut juga zat fatty atau zat tepung atau zat gula. Susunan hidrat arang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. 1 gram hidrat arang akan menghasilkan 4 kalori. Yang kedua ada lemak.
Fungsi utama lemak ialah memberi tenaga kepada tubuh. 1 gram lemak yang dibakar dalam tubuh akan menghasilkan 9 Di sini kalori. Bapak ada video ya, kalian simak baik-baik video ini. Nanti ini adalah video yang akan jadi bahan diskusi anak-anak. Jadi kalian simak baik-baik videonya. Kemudian nanti Bapak sudah membentuk kelompok di grup WhatsApp ya. Nanti kalian diskusikan saja by WhatsApp. Nanti setelah tonton video ini Bapak kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Kemudian setelah waktunya selesai, nanti anak-anak memaparkan, mempresentasikan hasil diskusinya. Apa saja sih yang didapatkan dari hasil diskusi ya. Oke, jadi silakan simak baik-baik. Ya, oke. Ini adalah bahan diskusi yang nanti anak-anak diskusikan dengan kelompoknya sesuai yang sudah Bapak share, yang sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp. Jadi nanti silakan kalian berdiskusi tentang ini tugasnya, yaitu membuat kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan. Jadi nanti anak-anak memberi kesimpulan nih tentang materi yang tadi disampaikan oleh kita ya secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, tanggapi video tentang pola hidup sehat yang diputar pada akhir presentasi video yang tadi. Jadi ada 2 tugas yang anak-anak diskusikan pada pertemuan hari ini. Nanti setelah diskusi, ketua kelompoknya membuka untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Sampai sini untuk mendiskusikan hasil diskusinya ya. Silakan kalian berdiskusi dahulu. Ada waktu 5 menit. Oke, waktu habis. Oke, silakan Bagas buka kameranya dan buka hasil diskusinya. Oke. Perkenalkan, saya dari grup A. Ini mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dipresentasi dengan Selim. Oke, silakan Selim. Jadi kesimpulan dari pembahasan materi ini adalah bahwa makanan sehat merupakan makanan yang bebas dari bahan berbahaya dan mengandung gizi yang bermanfaat untuk tubuh kita. Bahan berbahaya yang dimaksud seperti pewarna MSI, pengawet, dan pemanis buatan. Sedangkan gizi yang bermanfaat bagi tubuh seperti yang mengandung protein, karbohidrat, lemak,
vitamin, air, dan mineral. Makanan bergizi merupakan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi bagi tubuh kita. Tuhan menciptakan manusia dengan susunan yang sebegitu sempurna sehingga memerlukan pula zat gizi yang lengkap sebagai penyusun protein, karbohidrat, lemak, vitamin, air, dan mineral. Makanan bergizi itu tidak perlu dan tidak selalu mahal, tapi harus selalu dan bergizi yang juga mengandung berbagai zat yang bermanfaat bagi tubuh kita. Tanggapan dari video pembelajaran. Hidup dengan pola yang sehat akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan seseorang. Contohnya dengan memakan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dan jangan lupa berolahraga. Oke, jangan ditutup dulu ya, Selin. Oke, silakan Bagas. Ada pertanyaan? Kelompok B, silakan kalau ada pertanyaan. Apa saja tentang makanan? Ya, nanti kalian saling jawab, tidak apa-apa. Kelompok B, silakan kalau ada pertanyaan. Apa saja ya? Kalau memang dari awal ada yang tidak jelas, silakan bertanya. Kalau makanan berbahaya itu seperti apa? Oke, ada Seperti berwarna, pengawet, dan pemanis. Selain itu juga tadi di video yang dipresentasikan oleh Pak Ahmad, di situ merokok ya, itu kan bahan berbahaya untuk tubuh kita. Selamat siang, saya dari kelompok B. Saya akan mempresentasikan kesimpulan dari materi yang dibahas tadi. Gadis, boleh lagi. Jadi kesimpulan kita dari pembahasan materi hari ini, pola makan sehat adalah keteraturan dalam makan, baik makan atau minuman kecil maupun besar. Pola makan sehat terkait dengan makanan atau minuman yang telah ditentukan seperti syarat-syarat gizi, masa berlakunya, dan bahan-bahan pembuatannya. Jadi, pola makan sehat adalah keteraturan makan makanan yang higienis dan bergizi dengan memperhatikan waktu dan bahan pembuatannya. Kesimpulannya, makanan sehat adalah makanan yang seharusnya mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan. Tubuh membutuhkan berbagai macam nutrisi agar dapat tetap sehat dan pertumbuhan dapat berjalan dengan optimal. Oke, kelompok B silakan secara bergantian. Ya silakan. Tanggapan dari video pembelajaran hari ini adalah mengkonsumsi makanan yang tidak sehat serta menjalani kehidupan yang tidak teratur akan membuat tubuh mudah terserang penyakit dan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa seorang bahkan bisa dalam masa muda. Ya, oke, Michelle silakan tutup hasil kesimpulannya dan close hasil presentasinya. Oke, terima kasih sudah menonton materi ini. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok A dan kelompok B yang sudah mempresentasikan hasilnya. Ya, oke, terima kasih kelompok A dan kelompok B. Ya, kebiasaan hidup kalau kita junk food ya, terus kita lihat fried foodnya, activity-nya, dia banyak nonton TV. Yang satunya fitness ya, yang satunya ini merokok, yang satunya intelek ya. Terus juga dari heart-nya nih, beat heart-nya juga yang sehat itu ya selalu powerful, selalu on fire ya. Terus dari tidurnya juga, kalau kita lihat tidur yang orang sehat itu selalu cukup ya. Tapi kalau yang tidak cukup tidur ya akan berpengaruh juga. Terus jadi boring life, yang satunya traveler terus ya, yang satunya selalu mobil, yang satunya bersepeda. Ini adalah kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Tadi anak-anak juga sudah menyimpulkan dan jawabannya sangat luar biasa, punya pendapat masing-masing dari hasil diskusinya ya, sangat luar biasa. Pokoknya Bapak acungkan jempol untuk kalian, jawabannya luar biasa. Intinya, Pak, berarti saya nggak boleh makan junk food? Oh, bukan, silahkan. Pak, saya nggak boleh makan makanan yang banyak mengandung minyak? Enggak, boleh, tapi ya tidak tiap hari juga ya. Kalian mungkin suka makan makanan junk food, ya silakan, tapi tidak tiap hari. Mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali lebih bagus ya, atau setahun sekali. Tapi nggak mungkin kayaknya kalian suka hangout juga sama teman-teman kayak ini. Jadi tolong dihindari lah ya, jangan selalu makan makanan seperti itu.
Karena dengan cara seperti ini kita juga invest, ya, kita investasi di masa tua. Tadi yang disampaikan oleh kelompok B, kalau kita makan makanan yang tidak baik ya bisa mengakibatkan hilangnya nyawa bahkan pada saat di masa muda, atau sayang sekali ya kita tidak bisa menikmati masa tua kita, di usia muda kita sudah kehilangan nyawa. Jadi mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini semuanya bisa dimengerti sama anak-anak, semuanya bisa jelas, dan yang paling penting adalah diterapkan, ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran di awal adalah menerapkan pola makan sehat. Jadi tidak hanya semata-mata materi. Tadi kalian lihat di video ya, yang merokok, yang makan sembarangan itu organnya kasihan ya, organnya sakit. Kalau jantung sudah yang kena semuanya menjerit. Karena jantung tuh ibaratnya mungkin baterai ya, baterai kita. Kalau baterai sudah mati ya semuanya akan off semua. Jadi sayangi jantung kita, sayangi organ-organ tubuh kita dengan cara makan makanan yang sehat, berolahraga ya, dan istirahat yang cukup. Kalian boleh main game, boleh silakan, tapi ada waktunya kapan kalian belajar, kapan bermain game ya. Jadi game itu hanya untuk sebagai penghilang rasa jenuh. Kalian udah belajar capek nih, apalagi sedang ujian, nggak apa-apa main game ya, untuk mencari suasana yang baru, tapi jangan sampai keterusan. Tetap yang utama adalah sebagai kalian adalah pelajar. Oke, ya itu yang materi yang dapat Bapak sampaikan. Ada pertanyaan tidak sebelum Bapak tutup untuk pertemuan ini? Sudah cukup jelas? Oke ya. Hari ini clear ya. Hari ini ada oleh-oleh untuk kalian, tugas individu nanti kalian kerjakan di rumah ya. Sampai dengan sore ini ada di Google Form, nanti kalian kerjakan saja. Isi soalnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi nilai untuk kognitifnya juga ini tugas individu. Tadi yang psikomotornya pada saat kalian memaparkan diskusi. Nah, kalian tanya jawab itu juga termasuk psikomotor. Dan ini adalah nilai individu atau nilai kognitifnya yang kalian dapatkan apabila kalian mengerjakan pekerjaan yang ini ya. Oke, minggu depan kita akan bertemu lagi. Minggu depan kita akan praktek ya. Jadi kalian gunakan seragam olahraganya. Jadi pertemuan hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Tetap semangat, tetap jaga imunitas kita ya. Sekarang banyak virus masih belum selesai-selesai. Kita sudah kangen, sudah ingin sama-sama berkumpul di sekolah. Kita ingin belajar secara lupa, PR-nya dikerjakan. Terus tadi absen sudah ya. Silakan untuk penutup absennya boleh ketik hadir lagi di chat box untuk penanda bahwa kalian dari awal sampai akhir itu mengikuti pelajaran hari ini. Silakan ketik hadir lagi di chat boxnya. Ya, terima kasih. Oke, untuk penutup silakan pimpin doa oleh Bagas untuk penutup ya. Silakan Bagas buka mikrofonnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bagas. Oke, pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Terima kasih semuanya. Kita kembali lagi minggu depan. Selamat siang semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.